kisah tentang kedua baninya itu dua-duanya masih Islam. Satu namanya Usaid bin Hudayr, satu lagi namanya Sa'ad bin Mu'ad. Yang unik, ketika Sa'ad bin Mu'ad Al-Khazraji itu masuk Islam, satu kabilah masuk Islam semua. Jadi kalau di sini misalnya orang maaf itu kepala kantornya ke masjid atau kepala divisinya ke masjid, itu nanti anak buahnya ke masjid semua. Biasanya begitu. Nah, Al-Khazraji, Al-Ansari menegaskan lagi beliau adalah orang Ansar, yaitu Madinah. Ia memiliki dua kuliah. Dari kata Abul yang disandarkan kepada beliau, kalau Rasul memanggilnya dengan Abul Mundir, sedangkan Umar bin Khattab menyebutnya dengan Abu Tuhail, disandarkan kepada nama anaknya yang bernama Abu Tuhail. Gitu. Yang kedua, Ubay ini secara fisik rambut dan janggutnya berwarna putih. Agak beda dengan yang lain. Biasanya janggutnya warnanya hitam, tapi ini putih. Nah, tapi ia tak mengubah warna perak rambut kepalanya itu dengan inai atau warna lain. Jadi sebenarnya kita ini yang terlarang adalah ketika kita mewarnai rambut kita dengan warna yang hitam. Itu yang nggak boleh, Pak. Kenapa nggak boleh? Karena ini menolak sama takdir, Pak. Ya kalau bapak-bapak usianya udah 45, udah 50, itu kan biasanya mulai tumbuh, benar tidak, Pak? Tapi ada juga yang nggak ridho, Pak. Tapi di sini sih kayaknya ridho. Tapi kayaknya di sini nggak ada yang rambutnya putih, Pak, ya? Proses. Masya Allah, Masya Allah. Ini berarti masih muda-muda semua ya? Masya Allah. Iya, jadi kita terima aja. Ya kalau memang bukti ya sudah. Itu isyarat. Dan sekaligus Allah memberikan pembelajaran kepada kita. Kalau sudah tua itu gayanya jangan seperti anak muda. Maka ada satu ungkapan. Ini bukan hadis yang mengatakan khairus syababi man tashabbaha bisyuyukh wa syarrus syuyukh man tashabbaha bisyabab. Sebaik-baik anak muda itu anak muda yang berperilaku seperti perilakunya orang tua. Tapi seburuk-buruk orang tua adalah orang tua yang gayanya seperti gayanya anak muda. Ada tuh ya Pak, umur 60 tahun, umur 70 tahun, gayanya luar biasa. Rambutnya masih dikucil, Masya Allah, dikucil dan sebagainya. Nah itu saya, Allah Ta'ala memilih Ubay termasuk salah seorang yang pertama-tama memeluk Islam, tentunya dari sahabat Ansar yang di Madinah, kan beliau orang Ansar ya. Karena as-sabiqun al-awwalun itu ada dua, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin, dan ini memang yang awal-awal betul. Ada Abu Bakar, nanti ada Asma, nanti ada Ali. Tapi kalau Umar itu baru tahun 6 Hijriah, karena kerabian maksud saya, itu baru selesai. Nanti ada ada sahabat Zubair bin Awwam, ada Talha bin Ubaidillah, itu adalah minas sabiqin. Nah, ia bersyahadat saat Bai'atul Aqabah kedua. Nah, apa yang melatari mereka melakukan Bai'atul Aqabah? Jadi awalnya mereka menunaikan ibadah haji. Haji itu kan syariat sebelum Rasulullah SAW. Mereka menunaikan ibadah haji, tapi versi syariat sebelumnya, sebelum Rasulullah SAW. Tapi kemudian Rasulullah SAW setiap musim haji itu mendatangi mereka, mendamai mereka. Dan itu juga sekaligus memberikan isyarat dakwah itu aktif bukan pasif. Dakwah itu kita mendatangi, Masya Allah, Masya Allah. Itu Rasulullah SAW seperti itu. Nah itu ada sekitar 72 wafir riwayatnya 73 penduduk Madinah yang haji dan kemudian didakwai Rasulullah SAW, dan alhamdulillah mereka
menerima Islam. Mereka bersumpah setia ingin menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat Rasul tiba di Madinah, ia dipersaudarakan dengan sahabat Rasul namanya Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid, ada yang tahu siapa nama istrinya? Aduh, ini kayaknya lupa semuanya. Ada yang tahu siapa nama istri daripada Sa'id bin Zaid? Namanya adalah Fatimah bintu Abi Bakar. Namanya Fatimah bintu Khattab. Fatimah bintu Khattab itu adik kandungnya sahabat Umar bin Khattab. Jadi kalau kemudian Umar masuk Islamnya belakangan, nah ternyata pintunya itu dari iparnya dan dari adiknya. Iparnya masuk Islam terlebih dahulu, setelah itu adiknya masuk Islam, baru setelah itu Allah takdirkan dia masuk Islam melalui pintu adiknya. Yang kisahnya masyhur, saya kira tak perlu direfresh lagi, gitu ya. Masya Allah. Nah, salah seorang dari 10 orang sahabat utama al-mubasysyiruna bil jannah yang diberi kabar masuk surga. Masya Allah. Tapi insya kita semua masuk surga. Kalau yang ngaji nggak masuk surga, terus yang masuk surga siapa lagi? Masya Allah. Jadi masuk surga, insya Allah. Cuma memang masuk surga itu kan macam-macam kan? Baik, sekali rahimahullah. Nah ini nikmat mendapatkan pendidikan kenabian. Dalam hadis dari Abu Hurairah. Jadi kalau kita itu paham tentang sahabat, kenapa ini yang merawikan adalah Abu Hurairah? Ya Abu Hurairah itu kan yang sangat dekat dengan Rasul. Dia adalah banyak menghabiskan waktunya di Madinah karena ngaji sama Rasul di masjid Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja ala Ubay bin Ka'ab. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ubay, wa huwa yusalli." Jadi waktu itu Ubay lagi sholat, Rasul sallallahu alaihi wasallam menemui Ubay tapi dia sholat. Faltafata Ubay wa lam yujidhu. Tapi yang terjadi Ubay hanya menoleh dan tidak menjawab panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa salla Ubay fa khaffa thumma sarafa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beri salat dan meringankan salatnya lalu berbalik menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala assalamu alayka ya Rasulullah. Tapi enggak langsung jawab karena memang dalam keadaan salat. Lalu ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma mana'aka ya Ubay atujibani idda'atuka?" Apa yang menghalangi engkau ketika aku memanggil engkau tadi? Kenapa kamu gak langsung ya? Faqala ya Rasulullah inni kuntu fi shalah. Aku tadi sedang dalam keadaan salat. Faqala alam tajid fi ma ukhya ilahi. Apa kamu tidak mengetahui, tidak mendapatkan apa yang diwahyukan kepadaku? Istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhibbu. Yaitu penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyuruh kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Jadi diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk cepat dipenuhi. Masya Allah. Qala bala wala a'udu insyaallah. Ya aku tahu itu dan aku tidak akan mengulangi lagi. Padahal kalau untuk selain Rasul dilanjutkan kan salat kita, tapi ini spesialis khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membatalkan salatnya, merespon dulu baru setelah itu salat. Tapi untuk selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya kita memberikan isyarat kepada orang yang manggil kita. Misalnya ada bapak-bapak gitu, assalamualaikum. Bapak-bapak lagi sholat, lagi sholat sunnah. Kalau bapak-bapak sholatnya itu yang wajib harus di masjid. Kalau ada bapak-bapak kok sholatnya di rumah, itu namanya bapak-bapak yang solehah. Itu Masya Allah. Maksud jadi bapak-bapak yang solehah. Dari itu yang saya lihat, itu edukasi pendidikan yang diterima langsung oleh BBK dan tidak semua sahabat mengalami situasi seperti itu. Ini sikap Rasul para sahabat. Jadi surah Al-Anfal surah yang ke-8 24.
Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Orang-orang yang beriman, penuhilah sunnah Allah dan sunnah Rasul apabila Rasul menyuruh kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan digolongkan. Jadi perintah untuk merespon perintah. Bagaimana ada para sahabat ketika mendengar atau membaca ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang perintah dan larangan, Rasul melarang mereka dari zina, mendekati zina dan lainnya. Beliau memerintahkan wanita muslimah untuk mengenakan hijab yang sempurna, melainkan mereka merespon dengan melaksanakan segala perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna. Itulah kalau kita insya Allah sempurna atau setengah sempurna, Pak, atau seperempat sempurna, Masya Allah, suruh sholat tepat waktu. Kalau pas kita tidak ada di kantor, tidak ada pengajian, insya Allah tepat waktu atau insya Allah agak telat-telat dikit, Pak. Nah itu, kalau sahabat itu mereka meresponnya secara sempurna. Nah kita perlu belajar dari para sahabat. Inilah kenapa kita kaji serial sahabat khusus sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa belajar dari mereka dan menduplikasi sisi-sisi positif yang memang kita harus duplikasi dalam kehidupan kita. Tapi memang standar sahabat itu kan standar sedang atau tinggi, Pak? Tinggi, Pak. Mereka generasi yang terbaik, yang Rasul mengatakan khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi itu adalah generasi Rasul, generasi para sahabat. Ini yang menarik juga, Pak, terkait dengan kemuliaan UBP. Itu namanya sempat disebut oleh Allah Rabbul Alamin. Masya Allah, janganlah disebut Allah, bapak-bapak namanya disebut Pak Diduk aja itu, insya Allah gimana, Pak? Senang atau nggak senang, Pak? Atau tergantung disebut dalam konteks apa, Pak? Ini konteksnya positif, Pak. Rawah Al-Bukhari bisanadi an Anas bin Malik. Jadi kalau bapak sudah nanti belajar Anas, kok Anas? Ya iyalah, wong Anas ini kan dia menjadi pembantu Rasulullah SAW bersama Rasul. Jadi ketemu, Pak. Kalau kita belajar ayat Rasul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ubay, Nabi berkata kepada Ubay, "Inna Allah amarani an aqra'a 'alaika lam yakul alladziina kafaru min ahli kitab." Jadi disuruh oleh Allah untuk membacakan ayat ini kepada Ubay bin Ka'ab. Beberapa yang mengatakan Ubay itu dulu adalah seorang rahib. Maka konteks ayat ini adalah lam yakunil ladzina kafaru, sesungguhnya Allah untuk bacakan kepada orang-orang yang kafir dari ahli kitab. Jadi konteksnya ahli kitab karena memang beliau qabla islamihi, sebelum masuk Islam itu karena Yahudiyah wa huwa rahib, dan dia adalah seorang rabi. Qala wasamani, dan ia Allah ya kan menyebut namaku, qala na'am fabala. Masya Allah. Ya Rasulullah, tanya Abdullah, iya. Apakah Allah menyebut namaku, ya Rasulullah? Tanya Abdullah, iya. Jawab Nabi, kemudian fabala, kalau dia menangis. Hadisnya sahih dari Bukhari. Masya Allah. Saya nggak tahu, saya juga nggak dapat bocorannya nama bapak-bapak itu disebut atau nggak itu oleh Allah. Nah ini kemuliaan pertama. Yang kedua, fakana mimman jama'ul Qur'ana ala ahli sallallahu alaihi wasallam. Ubay adalah orang yang mencatat, yang menyusun Al-Quran di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi bapak-bapak jangan membayangkan menghimpun Quran pada masa Rasul itu seperti pada hari ini. Hari ini peradaban manusia belum maju. Dulu kalau Rasul membaca Quran, itu ada beberapa sahabat yang nulis di pelepah kurma, kulit-kulit binatang, di bebatuan ditulis. Masya Allah, Masya Allah.
Dan dulu tulisannya itu sebelum ada seperti yang kita baca hari ini. Titik itu Bapak sekalian, itu baru ada pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali. Masya Allah, Masya Allah. Jadi dulu titik itu fungsinya awalnya adalah untuk menandai harokat. Kalau titik itu diletakkan di atas huruf itu namanya harokatnya fathah. Kalau di tengah itu dhammah, kalau di bawah itu kasrah. Sampai kemudian terus berkembang sampai pada seorang ulama namanya Khalil bin Ahmad, itulah yang kemudian mencetus apa yang disebut harokat seperti hari ini. Apa yang saya sampaikan bisa dilihat dalam kitab namanya Ulumul Quran. Itu karya daripada seorang ulama besar namanya Syekh Manaf. Jadi beliau mengatakan Khalil bin Ahmad itu adalah yang biasa, yang memberikan halqa, yang memberikan apa? Yang memberikan kasrah, ada kasrah, ada fathah, nanti ada fathah tanwin, kasrah tanwin, dhammah tanwin. Tapi ulama-ulama sekarang itu juga hebat-hebat. Artinya generasi setelah sahabat, setelah tabi'in, itu ada ulama yang sampai setelah nanti ada peletakan titik, itu mereka tahu berapa jumlah titik yang ada dalam Al-Quran. Itu ada yang gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, maaf, pernah nggak ngitung berapa titik yang ada dalam Al-Quran? Halo? Ini kalau saya mengatakan jumlah tertentu, kira-kira bapak-bapak percaya sama saya atau enggak? Kalau nggak percaya sih nggak usah sampaikan. Ada kitab namanya Fununul Afnan dari Imam Ibnu Jauzi. Itu beliau mengatakan bahwa jumlah titik dalam Al-Quran itu ada 1.025.030 titik. Nanti kalau bapak-bapak misalnya, saya nggak percaya, silakan tuh dihitung sendiri. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Tapi waktu itu saya nyari doa, malah saya tanya pada seseorang, itu tugas kamu itu ngitung gitu kan? Saya tanya, suruh ngitung gitu. Masya Allah. Ya kalau saya ngitung ya saya nggak tanya gitu ya. Tapi memang ada ulama-ulama seperti itu. Tiga itu sampai dihitung. Masya Allah, Masya Allah. Nah, setelah itu dikatakan begini. Faqil Bukhari bisa dari Al-Qatadah qala sa'altu Anas bin Malik, aku bertanya kepada Anas bin Malik. Menjama' Al-Quran ala ahli Nabi, siapa yang terlibat dalam pengumpulan Quran pada masa Nabi? Qala al-ba'dul kullu min al-asr, semuanya orang-orang Ansar. Siapa mereka? Yang pertama, sahabat yang kita sedang bahas tadi, yaitu Ubaidah. Yang kedua Mu'adz bin Jabal. Tapi Mu'adz ini Masya Allah pintar. Tapi sayangnya beliau itu meninggal usianya 32 tahun. Makanya kalau hari ini ada yang misalnya 32 tahun, kalau hati-hati ya pintar Pak. Tapi kalau orang-orang alim itu juga ada yang mengamati juga. Kalau orang terlalu pintar, wah itu biasanya memang kadang-kadang harus mengalami nasib seperti Mu'adz bin Jabal. Tapi Mu'adz ini dia meninggalnya kan karena faktor adanya pandemi. Jadi waktu itu di Syam, dan sudah pada masa Umar ya, itu sudah terjadi pandemi. Waktu itu awalnya yang jadi korban dan syahid pertama kali itu adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, karena beliau jadi gubernur di sini. Karena beliau meninggal, akhirnya Umar menunjuk Mu'adz. Tapi Mu'adz kena juga. Lalu setelah itu sahabat Amr bin As, beliau menemukan teori namanya physical distancing. Jadi nggak boleh itu kalau ada pandemi, itu harus ruyuk, nggak boleh. Jadi mereka disuruh berpencar ke gunung-gunung dan alhamdulillah efektif, dan setelah itu selesai. Nggak 2 tahun Pak, lebih cepat Pak. Sampai 2 tahun. 2 tahun itu kelamaan. Masya Allah, Masya Allah. Jadi itu Mu'adz wa Zaid bin Thabit. Masya Allah. Siapa yang nggak tahu Zaid? Anak muda yang multi talenta, cerdas gitu Pak. Dulu yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW sebagai sekretaris Rasulullah SAW. Min kutabil wahyi, termasuk penulis wahyi. Bahkan nanti pada masa Utsman bin Affan ditunjuk lagi menjadi ketua lajnah pengumpulan Al-Quran. Nah, cuma memang pada masa Abu Bakar juga ditunjuk juga. Jadi pada masa
penghimpun Quran, pengumpul Quran, nanti pada masa Utsman juga sama. Cuma memang hari yang melatarinya beda kan? Kalau pada masa Abu Bakar, hari yang melatari kenapa Quran itu lebih ribut karena ada 70 sahabat yang hafal Quran itu mereka syahid dalam perang namanya perang Riddah. Saat mereka harus memerangi orang-orang yang murtad. Sehingga kemudian ini membahayakan kalau para hafazul Quran ini meninggal dunia, tapi kemudian mereka itu tidak mendapati apa yang ditulis terkait dengan mushaf Al-Quran, itu bahaya. Maka itu. Tapi berbeda pada masa Abu Bakar, pada masa Utsman waktu itu karena sahabat-sahabat yang tasuna bitilawati syuyukh, kalau mereka berbangga-bangga dengan bacaan syekh mereka. Sehingga mereka kemudian berbeda pendapat dan hampir mereka itu Masya Allah perang satu dengan yang lain. Tapi itu diketahui oleh Hudzaifah bin Yaman. Ini nggak bagus. Lalu dilaporkan kepada Khalifah yaitu Utsman bin Affan, kita harus berpegang pada satu mushaf, yaitu mushaf Utsman. Masya Allah. Jadi yang sekalian, rahmatullah. Nah, pada masa Abu Bakar itu pertimbangannya adalah hafal Quran. Jadi sahabat-sahabat dulu itu Masya Allah yang hafal Quran banyak. Sekalipun memang perspektif para sahabat dengan perspektif orang sekarang beda. Kalau dulu itu orientasinya itu mengamalkan dulu Pak, baru dihafal. Kalau sekarang hafalin tapi nggak diamalkan Pak, Masya Allah. Sekarang itu jumlah penghafal Quran di Indonesia itu ada beberapa penelitian itu sudah tembus 2,5 juta. Nah itu paling banyak yang hafal Quran itu ternyata kabupaten di sebelah saya. Saya di Jepara, nah sebelah saya itu ada Kota Demak. Yang kemarin pernah banjir, itu paling banyak penghafal Quran itu dari situ. Itu satu kecamatan Pak, itu bisa 300 orang. Satu kecamatan lumayan kan. Tapi memang ada kantong-kantong yang terkenal dengan hafadzul Quran itu tidak di daerah Demak, di daerah Tegal. Saya pernah diminta untuk ceramah di salah satu masjid di Cempaka Putih. Nah imamnya itu dia orang Tegal. Dia bilang gitu, Ustaz di kami itu orang hafal Quran itu biasa Ustaz. Orang di desa saya yang hafal Quran itu lebih dari separuh penduduk desa itu, satu desa itu hafal Quran. Jadi anaknya hafal Quran, anak pertamanya hafal Quran, dua hafal Quran. Di Semarang itu malah ada seorang kiai punya anak 12, anaknya perempuan itu 8 Pak, 8-8-nya hafal Quran. Masya Allah. Kita ini punya anak lebih sedikit mestinya didiknya lebih gampang, tapi nggak ada yang hafal Quran. Nah itu yang mestinya harus kita ya. Kalau dalam perspektif saya, ya jangan sampailah kita dikasih anak oleh Allah misalnya 2 atau 3, nggak ada satu pun yang hafal Quran. Kalau bisa ada satu yang hafal Quran. Jadi satu rumah satu hafal Quran. Nanti yang lain silakan kerjanya kayak bapak-bapak atau kerjanya apa itu yang lain menjadi apa di dunia usaha dan sebagainya. Dan satu lagi adalah Abu Zaid radhiyallahu anhu. Ini kemudian berikutnya itu sekali ini ada beliau itu umat Rasul yang paling fasih, Masya Allah. Dan itu yang menyatakan itu Rasulullah SAW. Jadi Rasul pernah memimpin para sahabat-sahabat yang paling fasih siapa, yang paling pintar ilmu faraid siapa, yang nanti paling pintar dalam ilmu halal siapa. Itu dimimpin Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda dari Anas, "Alhamu ummati bi ummati Abu Bakar." Gak ada yang kayak Abu Bakar. Umatku yang paling penyayang terhadap orang lain adalah Abu Bakar. Masih ingat riwayat terkait dengan nenek-nenek, Masya Allah, yang dia tidak ada yang memberikan nafkah. Itu ternyata Abu Bakar sudah menyiapkan makanannya selalu setiap paginya, dan itu Umar ingin menyainginya. Ini siapa orang yang melampaui kebaikan dari saya? Ternyata setelah diamati, ternyata Abu Bakar, Pak. Tidak bisa. Abu Bakar itu luar biasa. Makanya ketika Abu Bakar itu meninggal dunia, lalu yang menjadi khalifah berikutnya siapa?
Umar kan? Umar itu merasa agak kurang pede karena sebelumnya yang jadi khalifah itu orangnya sangat baik sekali. Sehingga ada satu ungkapan yang mengatakan An-Abtali ya Abu Bakar, wah itu telah menjadikan aku lelah, menjadi capek karena pengen melampaui itu nggak bisa. Itu Abu Bakar, terutama dari sisi penyayangnya itu. Ya Bapak-bapak kan ini mohon maaf, ini karakteristiknya kan beda-beda kan. Ada yang dari sisi penyayangnya, ada yang dari sisi filantropinya, ada dari sisi yang lainnya kan. Itu satu. Yang kedua, wa asyadduhum fi amrillahi Umar. Dan yang paling kokoh dalam menjalankan perintah Allah adalah Umar. Kokoh. Karena dia orang yang paling komitmen. Sampai kemudian kalangan syaitan itu takut sama beliau, nggak berani. Nggak ada satu riwayat. Jadi tidaklah ada satu tempat di mana Umar itu ada berada di situ malaikat syaitan mendekat atau menjauh. Mereka kabur. Ini agak beda dengan kita ya Pak. Kita lagi ngaji, syaitannya aja mendekat atau menjauh. Halo, kenapa nggak dijawab? Masya Allah, luar biasa. Kemudian dikatakan wa asdaquhum haya'an Utsman. Yang paling jujur dan pemalu adalah Utsman bin Affan, masyaallah. Bapak juga ada yang mungkin tipologinya kayak seperti itu. Dan kemudian dikatakan wa a'lamuhum bil halal wal haram bin Jabal. Yang paling tahu tentang halal dan haram itu adalah Mu'adz bin Jabal. Lalu disebutkan wa afraduhum Zaid bin Sabit. Yang paling bagus penguasaannya dalam ilmu waris, itu adalah sahabat Zaid bin Sabit. Ya siapa ashabul furud itu dia tahu. Yang mendapatkan bagian-bagian definitif. Nanti yang mahjub, siapa yang berhala itu dia tahu. Nanti yang mendapatkan asobah itu siapa, sisa itu siapa itu dia tahu menguasai yang baik. Insyaallah. Padahal katanya dulu ilmu faraid itu ilmu yang paling susah atau ilmu yang paling mudah Pak? Katanya paling susah. Tapi yang tergantung ya sekarang itu kalau kita belajar ilmu faraid sudah ada skema-skemanya kok. Dulu kan nggak ada skemanya kan? Jadi itu yang kemudian menjadi mudah. Wa aqra'uhum ini Pak. Yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya adalah Muhammad. Wa likulli ummatin aminun wa aminu hadhihi ummah Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi setiap umat itu ada orang kepercayaan dan orang kepercayaan ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ungkapan ini yang ketika sahabat ketika Rasulullah SAW wafat, waktu itu Umar bin Khattab itu sempat berbaiat kepada Abu Ubaidah. Kenapa pada Abu Ubaidah? Karena kata Rasulullah SAW, aku adalah orang yang terpercaya dari Madinah. Tapi Abu Ubaidah waktu itu ketika tangannya diulurkan ditolak. Dan apa ditolak? Enggak. Masih ada orang yang lebih pantas. Siapa yang lebih pantas? Yaitu Abu Bakar Siddiq. Karena beliaulah orang yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW saat Rasulullah SAW dalam keadaan sakit jelang-jelang wafatnya. Udah nggak boleh siapa berakhir, kemudian mereka sepakati Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Nah kemudian ini kedudukan Ubay. Ubay bin Ka'ab menjadi guru dan sahabat utama dalam bidang Al-Quran dan di antara murid beliau orang-orang hebat. Siapa yang tidak tahu Abdullah bin Abbas, terjemahan Al-Quran, terjemahan Al-Quran, wah itu hebat. Tapi gurunya siapa? Ubay bin Ka'ab. Siapa yang tidak tahu Abu Hurairah, Pak? Yang dia meriwayatkan hadis 5.374 hadis itu nggak ada sahabatmu yang melampaui itu gurunya dalam bidang Al-Quran dan Bibir itu kan. Ada Abdullah bin Iyas bin Abi Rabi'ah, ada Abdurrahman As-Sulami radhiyallahu anhum jami'an. Selain Al-Quran juga meriwayatkan beberapa hadis dari Rasulullah SAW. Ini diantaranya. Rawal Bukhari bisa di An-Su'aid bin Khaflah al-Laqidu Ubay bin Ka'ab faqala akhadtu surratan 100 dinar fa'ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala atrifha hawlan. Ya, saya bacakan terjemahannya biar cepat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanadnya dari Suhaib
bin Tufayl berkata, aku bertemu dengan Ubayd. Ia mengatakan, aku menemukan sebuah kantong yang berisi 100 dinar. Kemudian aku menemui Nabi bersabda, umumkanlah selama setahun, aku mengumumkan selama setahun. Jadi kalau ada barang bilang, Pak, tapi masalahnya kan sekarang lebih canggih kan dari dulu, Pak, ya. Sekarang bisa diumumkan di banyak tempat kan gitu. Di grup WA gitu kan, Masya Allah. Namun tidak ada yang mengerti, kemudian untuk tinggalkan beliau bersabda, umumkanlah setahun lagi. Berarti ngomong besar, namun tak ada juga yang mengakui yang kemudian ketemu lagi beliau. Untuk yang ketiga kalinya bersabda, jaga wadah, jumlah dan pengikatnya. Jika pemiliknya datang, berikan. Jika tidak, gunakanlah. Aku pun menggunakan. Jadi kalau tidak ada, ya untuk masalah bulmus, ini untuk masalah muslim. Karena kalau barang itu dibiarkan dan kemudian rusak, itu justru memberikan maaf saja. Nah, saya rahmatullah, ini kata-kata bijak beliau. Obima motivasi kaum muslimin terjadi belajar bahasa Arab. Tapi di sini kan kayaknya bahasa Arab sudah lancar sebenarnya. Allah, baik. Apalagi yang baru datang dari Arab itu, dari Mekah, dari Madinah, insya Allah baik. Rasulullah kata Ubayd, ta'allamul arabiyyata kama ta'allamuna hifdzul Quran. Belajar kalian bahasa Arab sebagaimana kalian mempelajari menghafal Quran. Orang itu kalau tahu bahasa Arab nikmat senikmat dibaca. Sangat nikmat. Karena apa? Kalau kita baca Quran pakai terjemah itu banyak yang sebenarnya makna yang dikandani oleh Quran itu yang tidak tersampaikan ke kita. Karena apa? Karena keterbatasan bahasa yang dipakai untuk terjemah. Masya Allah, Masya Allah. Misalnya saya kasih contoh satu aja. Bedanya antara taubat dengan inabah. Itu kalau Bapak-bapak baca surat 66 ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan bertaubatlah dan kembalilah. Nanti surat 39 ayat 54. Setelah Allah katakan di ayat qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Setelah itu nanti Allah wa anibu ila rabbik. Itu juga kembalilah, tapi kembali yang diungkapkan oleh Allah dengan kata tubuh dengan kata anibu itu beda. Tubuh itu orang yang kembali kepada Allah setelah ia terbelenggu dengan kemaksiatan, tapi kembali kepada Allah dengan prestasi ibadah yang standar. Tapi kalau anibu kembali kepada Allah dengan standar ibadah yang maksimal, luar biasa. Makanya orang-orang yang tahu bahasa Arab itu mereka tidak mau pakai terjemahan. Bahkan ada yang keras, Profesor Dr. Zuhair itu mengatakan tidak boleh Quran itu terjemah dalam bahasa asing itu tidak bisa. Karena bahasa asing itu tidak bisa mewakili 100% dari bahasa yang diinginkan oleh Allah. Tapi saya akan kurang setuju juga, nah. Kalau nanti nggak boleh diterjemah, bapak-bapak terus gimana ya kan nanti? Kalau pengen tahu Quran gimana gitu kan? Ya tetap terjemah dengan makna, tapi tetap ngaji. Ia juga mengajarkan kaum muslimin mengedepankan Allah dari segala hal di antara muslim. Maka ta'abud syai'an la yadurru illa billah illa Allah huwa khairun minhu min haitsu la yahtasib wa la tahawana bi fa akhadahu min haitsu la yaqdiru illa Allah bima huwa syar'un. Tidak seorang memberikan sesuatu yang motivasinya hanya karena Allah, pasti Allah akan menggantikan sesuatu yang lebih baik untuk yang di jalan yang tidak dia sangka-sangka. Tidaklah dia meremehkan, tidak meremehkan sesuatu yang tak pantas itu diambil dengan cara yang tak selayaknya, pasti Allah akan datangkan sesuatu yang lebih buruk untuknya. Jadi itu terkait dengan motif, ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu kalau selalu motifnya adalah Allah, mengedepankan Allah Ta'ala, pastikan dia tidak akan pernah kecewa. Ini wafat beliau, jadi ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan wafat pada masa Umar, yaitu tahun 19 Hijriah. Ada juga yang mengatakan 20 Hijriah. Beberapa yang mengatakan tahun 22 Hijriah pada masa Khalifah Utsman pada masa Khalifah Utsman tahun 32 Hijriah. Ini khilaf di antara para ulama. Pendapat ini terdapat dalam kitab Mustadrak, sampai itu yang mengarah ada Al-Hakim. Dan ini merupakan pendapat yang paling kuat
karena Utsman memasukkannya dalam tim penyusun Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran lalu itu dari Khalifah dari 13 Hijriah sampai 23 Hijriah itu 10 tahun. Nah setelah 32 Hijriah itu langsung Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu dari tahun 23 Hijriah pasca wafatnya sampai tahun 35. Ini karena memang Utsman memasukkan pada tim penyusun Al-Quran, maka tahun 32 Hijriah itu dianggap pendapat yang paling wajib. Wallahu ta'ala. Saya kira ini sekian. Benar-benar bermanfaat. Sudah jam 1 ya. Kita tutup dulu dengan doa Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi